Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80 menceritakan tentang nubuat Sakaria bagi kedatangan Yesus Kristus dan anaknya Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Sakaria dan Elisabet adalah pasangan suami istri yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghadirkan seorang anak yang akan melaksanakan misi yang dipercayakan Allah kepadanya untuk menjadi jalan menyiapkan bangsa Israel bagi kedatangan Sang Mesias. Ketika berita itu disampaikan kepada Sakaria bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Sakaria ragu dan tidak percaya akan kehendak dan otoritas Allah dalam hidupnya. Dan dalam kemahakuasaan Allah itu, dia membuat Sakaria bisu dan tidak dapat berbicara selama masa mengandung istrinya Elisabet. Sampai ketika Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis, barulah Sakaria dipulihkan oleh Tuhan Allah dan dia dapat berbicara. Maka hal pertama yang diucapkan oleh Sakaria ketika dia dapat berbicara yaitu nyanyian pujian yang dia sampaikan kepada Allah ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bernubuat dalam Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayatnya yang ke-80. Saya membagi bagian firman ini menjadi dua bagian. Ayat 68 sampai 75 merupakan nubuat Nabi Sakaria yang dia nyanyikan dalam nyanyian pujiannya terkait dengan kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di ayat 68 dia memulai pujiannya dengan berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Dan ayatnya yang ke-69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Sakaria memulai nubuatannya dengan memuji Tuhan, dan pujian itu didasarkan atas lawatan Allah. Dikatakan bahwa lawatan Allah itu membawa kelepasan kepada umatnya. Lawatan Allah itu akan menerangi dan mengarahkan umatnya yang hidup dalam bayang-bayang maut dan kegelapan untuk menemukan Sang Surya Pagi yang disampaikan di ayat 78, yaitu Yesus Kristus. Dan tujuan Tuhan Allah melepaskan umatnya adalah untuk menunjukkan rahmat-Nya, belas kasihannya, untuk menggenapi janjinya kepada Abraham, supaya umatnya bisa beribadah kepada Allah tanpa rasa takut dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup. Dan kelepasan yang dimaksudkan dalam bagian firman ini berhubungan dengan tindakan Allah yang akan menumbuhkan tanduk keselamatan dari dalam keturunan Daud yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Belas kasih Allah itu membawa perubahan ketika Dia melawat umatnya.
Nubuatan Zakaria ini menunjukkan bahwa Allah merancang pola kerja yang baik dan secara sistematis untuk karya keselamatan yang akan Dia kerjakan bagi dunia. Kata melawat dari teks aslinya bahasa Yunani episkeptomai, yang artinya bahwa kedatangan yang dimaksudkan ini bukan datang lalu pergi, tetapi datang dalam sebuah tindakan yang akan dilakukan. Ada dampak dari kedatangan itu bagi orang yang dikunjungi. Datang untuk memberi pertolongan. Dan inilah harapan yang dinantikan oleh Israel tentang adanya seorang yang datang bukan hanya untuk berkunjung atau bertamu, tetapi untuk menolong, untuk memberi kelepasan. Israel menaruh harapan adanya tanduk keselamatan dari keturunan Daud, dan ucapan nubuatan Zakaria ini memunculkan kembali harapan itu bahwa Allah melawat umatnya dengan terang. Allah membawa kelepasan bagi umatnya. Zakaria menyampaikan bahwa lawatan Allah itu bagaikan sang surya pagi yang muncul di ufuk timur. Dia membuka suatu babakan baru, hari baru, masa depan baru dalam hidup manusia, sebuah kelepasan dalam pengharapan bagi Israel, bahkan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian kedua, Zakaria menubuatkan tentang putranya Yohanes Pembaptis di ayat 76 sampai ayatnya yang ke-80. Dia bernubuat bahwa dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Zakaria memahami betul bahwa dalam urapan dan kerja Roh Kudus dia bernubuat bahwa anaknya Yohanes Pembaptis diberi tugas dari Allah untuk merintis jalan menyiapkan bangsa Israel menanti kedatangan Sang Raja Kudus. Karena itu Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan Israel untuk menjadi umat yang akan menerima lawatan Allah itu. Lalu apa persiapan Israel untuk menjadi umat yang menerima lawatan Allah itu? Yohanes menyerukan pertobatan dalam hidup. Bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat dari kehidupan yang lama. Buang segala dosa dan kepahitan dalam hidup. Lalu sambut kedatangan Sang Raja Kudus dengan hati yang bersih, hati yang mau dibaharui, supaya menerima kelepasan dan menerima lawatan Allah. Yohanes Pembaptis tidak sekedar diutus Allah untuk memberitakan tentang pertobatan, tetapi dia juga harus menyadarkan umat Israel tentang dosa dan kesalahan mereka, lalu melakukan pertobatan dalam kehidupan, supaya Sang Raja Kudus itu akan datang dengan sinar cahayanya yang kuat untuk menerangi kehidupan umat yang hidup dalam kegelapan dan belenggu dosa.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan tema bulanan kita menanti dan menyambut datangnya Sang Raja Kudus, dan tema kita di minggu ini Allah melawat dan merawat ciptaannya. Maka dalam menjalani kehidupan kita di minggu Advent yang kedua ini, ada 3 hal yang menjadi perhatian kita, perenungan kita untuk mempersiapkan diri menanti dan menyambut datangnya Sang Raja Kudus. Hal yang pertama, bahwa dalam menanti dan menyambut datangnya Sang Raja Kudus, yaitu Yesus Kristus, kita diminta untuk menyatakan syukur kepada Allah yang mengaruniakan kehidupan bagi kita sampai saat ini. Bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita diberi kesempatan untuk memaknai kedatangan Kristus dalam kehidupan kita. Maka dengan hidup yang masih kita miliki, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Sang Raja Kudus, yaitu Yesus Kristus? Hal yang kedua, dalam menanti dan menyambut datangnya Sang Raja Kudus, kita diminta untuk menyadari akan dosa-dosa kita dan mengambil keputusan untuk mau bertobat. Tidak lagi melakukan dosa, lalu hidup dalam pembaharuan sebagai jaminan untuk memperoleh kelepasan dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ketika kita melakukan dosa, ada kesempatan untuk bertobat, dan pertobatan itu yang akan menjadi jaminan untuk kita memperoleh keselamatan dari Allah melalui Kristus Yesus. Maka jika saat ini kita masih hidup dalam dosa, mari kita melakukan pertobatan, membaharui hidup, supaya kita memperoleh keselamatan. Setiap saat ada rasa damai, sejahtera, ada rasa sukacita dalam hidup. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa, tetapi sukacita dan damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita. Dalam menghayati makna iman tentang penantian akan kedatangan Kristus, kita disadarkan tentang kerusakan menyeluruh dalam kehidupan kita umat manusia dan orang percaya. Kita lebih banyak merasa telah hidup benar. Kita lebih banyak merasa bahwa kita sudah hidup kudus. Padahal dalam kenyataannya kita membutuhkan kesediaan diri untuk senantiasa bertobat, mengalami proses pembaharuan hidup. Sebab tanpa proses pembaharuan hidup, seluruh perbuatan baik atau pelayanan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia belaka. Kita perlu mengalami proses kedalaman rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan spiritualitas kita terus-menerus diisi oleh kedalaman dan kekayaan firman Tuhan. Maka dalam tingkat iman yang demikian, barulah Bapak, Ibu, dan saya kita dapat menjadi bentara Allah seperti yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Raja Kudus. Maka kita dipanggil untuk menjadi bentara Allah, sehingga kita pun dapat mempersiapkan umat sesama kita untuk menyambut
kedatangan Kristus. Karena kalau kita belum siap menyambut kedatangan Kristus dengan sebuah pembaharuan hidup, maka kita pun tidak mampu mempersiapkan sesama untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Sang Kristus. Hal yang ketiga, bahwa dalam menanti dan menyambut datangnya Sang Raja Kudus, kita harus hidup dalam damai sejahtera. Karena kita meyakini sungguh bahwa lawatan Allah selain melepaskan kita dari bayang-bayang maut dan dosa, lawatan Allah itu juga sesungguhnya membawa damai sejahtera bagi hidup kita. Maka buang segala kepahitan yang ada dalam hati hidup kita, dan biarkan Sang Surya pagi bersinar dengan cahayanya, menerangi hidup kita dengan kehidupan baru dalam Kristus, kehidupan yang penuh pengharapan, rahmat, dan belas kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita masih berada dalam penghayatan minggu-minggu Advent, perayaan kedatangan Sang Raja Kudus. Bukan saja kita menyambut kelahirannya, tetapi kita juga sementara menanti kedatangannya pada kali yang kedua. Maka pada masa-masa ini, Bapak, Ibu, dan saya, lewat firman ini, kita diminta untuk mempersiapkan hati dan jiwa. Kita diminta untuk memperbaiki diri. Jika saat ini kita ada buat salah sini sana, masih ada kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan lewat nafas hidup yang masih kita miliki untuk memperbaiki diri dan bertobat agar siap menyambut Kristus. Memperbaiki diri bukan saja secara lahiriah, tetapi batin kita bersih, kudus, karena yang akan datang ini Raja yang kudus. Maka kekudusanlah yang menjadi hal yang terpenting dalam menyambut kedatangannya. Bersihkan hati, buang segala kepahitan yang mungkin sementara ada dalam hati kita. Datang pada Tuhan, minta dibebaskan dari segala ego kita. Bersihkan hati dan jiwa, perbaiki kelakuan kita, dan bertobat, supaya kita mampu memaknai Advent ini sebagai orang-orang percaya. Karena momentum Advent ini adalah momentum yang tepat untuk kita mengevaluasi diri. Bapak, Ibu, dan saya membersihkan hati dari dosa. Jika saat ini ada sandungan-sandungan dalam kehidupan kita, buang itu jauh-jauh. Baharui komitmen pada ajaran dan nilai-nilai Kristus. Hari ini karena Advent kedua, maka kita menyalakan lilin yang kedua. Dan nyala lilin-lilin ini melambangkan terang Kristus yang hadir dalam hidup kita. Nyala lilin ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya akan panggilan kita untuk menjadi terang bagi dunia. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai gereja yang hidup,
Maka Bapak, Ibu, dan saya, kita terpanggil untuk mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus, menjadi sumber inspirasi dan penghiburan bagi sesama. Kalau Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Kristus, maka Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus dimanapun kita berada, menjadi sumber inspirasi bagi sesama, menjadi penghiburan bagi sesama dalam hidup, supaya panggilan kita untuk menjadi terang dunia itu berarti dan bermakna bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita, lalu buka hati dan terima sang surya pagi bersinar dengan cahayanya menerangi kita, yaitu Kristus Yesus yang dinubuatkan oleh Zakaria, supaya penantian kita tentang kedatangan sang Raja Kudus itu akan kita maknai sebagai orang-orang yang beriman, yang tetap hidup menjaga kekudusan bagi Tuhan yang kita imani. Selamat memasuki dan memaknai Minggu Advent yang kedua. Sang Raja Kudus Yesus Kristus kiranya memampukan kita untuk menjalani hidup ini dan setiap pergumulan hidup kita. Amin.